Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Aulia Mustafa dengan NIM 2009600. Kali ini saya akan membawakan dakwah dengan materi pekan 6, yaitu masjid sebagai pusat pembinaan umat. Masjid merupakan salah satu sarana yang paling tepat bagi proses pembinaan umat, karena dalam sejarahnya, masjid telah lama digunakan sebagai tempat pendidikan sejak abad permulaan dakwah Islam. Bahkan, budaya taklim yang dilakukan di masjid masih banyak ditemukan hingga saat ini. Oleh karena itu, apabila masjid dijadikan sarana pembinaan bagi kaum muslimin, niscaya umat Islam akan merasakan betul keberadaan masjid tersebut. Dengan demikian, akan bertambah banyak masjid yang digunakan sebagai sarana pembinaan umat, sehingga kualitas umat Islam akan semakin bertambah seiring bertambahnya kuantitasnya. Bila kita merujuk kepada perjalanan sejarah ketika Nabi Muhammad SAW akan membangun sebuah masyarakat, maka yang diutamakannya adalah membangun masjid. Ini pula yang terjadi saat akan membangun kota Madinah dengan terlebih dahulu membangun fondasi masyarakat melalui masjid. Dalam situasi apapun, masjid dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat untuk berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Jika selama ini pusat pembinaan masyarakat masih terpusat ke lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, maka bagi masyarakat sekarang harus juga dikembangkan lembaga kemasjidan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat. Dan bahkan bangsa secara keseluruhan, apabila jumlah masjid yang ada di Indonesia benar-benar difungsikan sebagai takmir masjid dengan baik, maka dalam waktu yang tidak lama dapat mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan akibat krisis multidimensional yang sudah diderita beberapa tahun ini. Karena salah satu fungsi masjid adalah memberikan pembinaan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha pembangunan pola idarah, manajemen, imarah atau pengelolaan program, dan riyah atau pengelolaan fisik. Masjid masih dianggap sebagai tempat untuk beribadah saja, dan masih sedikit sekali yang memfungsikan masjid lebih dari itu. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun berdasarkan sirah Rasul, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, melainkan juga digunakan sebagai tempat pembinaan masyarakat. Pada masa Rasulullah, masjid digunakan sebagai basis pembinaan moral, mental, dan spiritual umat. Secara strategis, sekarang ini masjid dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan untuk membina potensi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pendidikan dan pembinaan masyarakat yang bisa dilakukan antara lain pembinaan dari aspek keagamaan, keilmuan, sosial, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan seni. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, memakmurkan masjid di sini tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah saja, melainkan memiliki arti luas, yaitu membangun, membersihkan, merawat, memelihara, dan melaksanakan aktivitas kebaikan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pendidikan dan pembinaan masyarakat melalui masjid bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan kajian ilmu dari berbagai bidang kajian yang disesuaikan dengan latar belakang, usia, dan kebutuhan masyarakat. Bagi anak-anak, pembinaan keilmuan bisa dilakukan melalui Taman Pendidikan Al-Quran yang biasa dikenal dengan TPA. Sekarang ini tidak jarang pendidikan informal anak usia dini juga telah dilaksanakan di lingkungan masjid. Pembinaan dan pendidikan aspek ekonomi dapat dilakukan dengan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Tentunya di masyarakat ada keluarga mampu dan ada juga keluarga yang kurang mampu atau mungkin anak yatim piatu. Melalui lembaga zakat yang dikelola masjid, diharapkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang mampu tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari sini diharapkan terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Pembinaan dan pendidikan seni seperti seni membaca Al-Quran, qasidah, menulis kaligrafi, drama, puitisasi Al-Quran, dan juga dapat dimaksimalkan di masjid
Fungsi sosial lain dari masjid yaitu masjid dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan akad pernikahan, rekreasi keluarga, dan tempat rapat untuk membahas kemaslahatan umat. Sekarang ini masih sedikit sekali masjid-masjid yang memiliki peran sebagai pusat pendidikan dan pembinaan masyarakat. Melihat fungsi masjid yang sangat strategis dalam membina masyarakat agar menjadi masyarakat cerdas dan sejahtera, tentunya kita tidak mau ketinggalan untuk ikut berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memulai memakmurkan masjid. Di bulan Ramadan, suasana masjid terasa tidak pernah sepi dari berbagai aktivitas peribadahan seperti takjilan, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan kajian subuh. Semua orang menyambut Ramadan dengan sukaria. Anak-anak maupun orang tua sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Ramadan di masjid. Tugas yang penting sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan gegap gempita Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan dalam memperdayakan masjid sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan. Kontribusi yang diberikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan masyarakat adalah memberikan rasa tentram, aman, kekuatan, kemakmuran, dan mampu meningkatkan potensi ruhiyah manusia melalui bekal-bekal keilmuan, keikhlasan, kesabaran, optimisme, dan akhlak mulia lainnya. Sehingga pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang memiliki kualifikasi intelektual dan spiritual yang menjadi basis akhlak masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.